Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Langas Dimar dimanapun berada, pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat semuanya untuk subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan di konten-konten Langas Dimar yang dimana akan lebih menarik lagi. Dan saya doakan pula untuk sobat-sobat semuanya, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam cerita atau kisah ini, semua nama dan daerah akan saya samarkan. Sebut saja ini Karim. Karim ini sudah merantau di daerah Tangerang itu sudah lama. Bahkan Karim ini merantau dari bujang hingga punya istri, dan waktu itu punya 2 orang anak, di mana anak Karim ini bernama Linda dan yang kedua bernama Wati. Pada waktu itu Karim ini bekerja di salah satu pabrik, dan Karim ini menghidupi kedua anak dan istri itu hanya mengandalkan gaji pabrik UMR. Menurut Karim, hidup di kota besar kalau cuma mengandalkan gaji UMR itu sangat minim sekali, bahkan hampir tidak cukup. Dan Karim pun berusaha untuk mencari cara supaya bisa menghidupi kedua anaknya ini dan istrinya. Akhirnya Karim pun memutuskan untuk balik ke desanya. Apalagi akhir-akhir itu rumah kontrakannya yang ditempati Karim itu sudah jatuh tempo untuk pembayaran kontrakan tersebut, dan akhirnya Karim pun memutuskan untuk pindah ke desa dan uang untuk membayar kontrakan berikutnya itu. Dan akhirnya Karim dan kedua anaknya dan istrinya ini berangkatlah ke desa, ke Jawa Tengah. Sesampainya di desa, Karim ini akan menempati rumah di mana rumah tersebut adalah peninggalan kedua orang tuanya. Kebetulan sudah almarhum semua. Dan di situ Karim sampai di rumah itu dihabiskan untuk bersih-bersih 2-3 hari. Karena yang dibersihkan ini banyak, hampir rumah itu bertahun-tahun kosong. Perabotan rumah tangga peninggalan orang tuanya Karim ini semuanya kotor. Dan di sudut ruangan tamu itu ada sepeda motor. Sepeda motor itu sebenarnya sudah tua, karena pada waktu itu, waktu bapaknya Karim masih ada, itu untuk mencari rumput pakan ternak bapaknya Karim ini. Beberapa hari kemudian Karim dan istrinya ini berinisiatif jualan seperti gado-gado, pecel, dan es campur. Setelah berjalannya waktu hampir 2-3 bulan, jualan Karim ini nggak laku seberapa. Jangankan untuk menabung, untuk sehari-hari saja susah. Dan Karim pun berputar otak supaya istrinya bisa jualan, Karim juga bisa bekerja. Akhirnya Karim ini mendatangi teman-temannya waktu di desa dulu. Akan tetapi Karim ini sulit untuk mencari pekerjaan, karena di mana Karim ini sudah berpuluh-puluh tahun hidup di kota. Singkat cerita, pada perjalanan waktu Karim di desa itu, Karim ini seperti biasa setiap pagi mengantar istrinya ke pasar, di mana pasar itu cuma pasar kecil yang berada di daerah kecamatan Karim tinggal ini. Di waktu mengantarkan istrinya di pasar, Karim ini seperti bapak-bapak lainnya yang sedang mengantarkan istrinya. Dia nongkrong di sudut pasar, di tempat parkiran motor tersebut. Dan Karim ini heran melihat di ujung sana, di ujung pasar itu ada warung makan. Itu ramai sekali, bahkan sampai membludak. Dan Karim pun itu ngomong sama bapak-bapak yang ada di parkiran tersebut, kenapa warung tersebut bisa ramai. Akhirnya
bapak-bapak yang berada di parkiran tersebut yang nongkrong sama Karim itu nyeletuk menjawab, itu mungkin minta syarat sama Mbah Kromo. Dan Karim pun terkejut, Mbah Kromo itu siapa, rumahnya di mana? Dan Karim pun akhirnya mendekati bapak-bapak tersebut semakin dekat dan berkata lirih dan mempertanyakan alamat Mbah Kromo tersebut. Bapak-bapak tersebut akhirnya menjawab dan ngasih alamat Mbah Kromo tersebut. Sesampainya di rumah, Karim itu seperti orang melamun, dan sesekali dia melihat alamat tersebut. Sebenarnya lumayan jauh, walaupun satu kabupaten dengan Karim, Mbah Kromo ini, akan tetapi lumayan jauh. Akhirnya Karim pun membulatkan tekad untuk menemui Mbah Kromo tersebut. Setelah esok harinya, Karim ini bilang sama istrinya, tidak usah ke pasar dulu karena Karim akan ada keperluan. Dan menjelang siang, akhirnya Karim ini mencari alamatnya Mbah Kromo ini. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, panjang, apalagi sepeda motor Karim ini sudah tua, sekitar jam 2 siang, akhirnya Karim ini nyampe di desanya Mbah Kromo tersebut. Dan akhirnya Karim bertanya kepada warga. Ternyata rumah Mbah Kromo ini di ujung desa, di mana rumah Mbah Kromo ini berdekatan dengan sungai yang jauh dari pemukiman warga desa tersebut. Setelah nyampe di rumahnya Mbah Kromo ini tidak ada di rumah. Waktu itu Karim ini menunggu berjam-jam, dan Karim ini hanya duduk-duduk di dipan kecil yang berada di terasnya Mbah Kromo tersebut. Setelah sesaat kemudian, Mbah Kromo ini muncul. Dia itu membawa singkong. Ternyata Mbah Kromo ini dari ladangnya mengambil singkong tersebut. Akhirnya Karim pun memperkenalkan diri, dan Mbah Kromo ini mengajak Karim untuk masuk ke rumah. Dan pada waktu itu Karim ini menceritakan kehidupannya, perjuangannya hidup selama di kota besar tersebut, dan akhirnya sampai pulang ke desanya tersebut. Akhirnya Mbah Kromo pun memaklumi keadaan Karim, tapi Mbah Kromo nggak mau membantu orang-orang untuk mencari persyaratan kekayaan. Tetapi Karim ini tidak putus semangat untuk merayu Mbah Kromo ini, dan akhirnya Mbah Kromo ini mengikuti. Tetapi Mbah Kromo bilang, kalau ingin kaya atau sukses itu nanti persyaratannya atau resikonya itu berat. Dan Karim pun menjawab, tidak masalah asalkan kedua anaknya dan istrinya bahagia. Sesaat kemudian Karim ini diajak masuk ke kamar atau ruangan agak kecil di rumah Mbah Kromo tersebut. Dan di ruangan itu Mbah Kromo bilang, kalau ingin kaya atau sukses, Karim harus mencari orang yang meninggal di waktu malam Selasa Kliwon, dan Karim harus bisa mengambil kain pocong tersebut. Karim pun kaget, kemana dia harus mencari kain pocong orang yang sudah meninggal, apalagi meninggalnya itu di waktu malam Selasa Kliwon. Tapi Karim pun mengiyakan kata-kata Mbah Kromo tersebut. Dan akhirnya Karim ini dikasih hafalan atau mantra-mantra sewaktu nanti mau masuk ke area pemakaman tersebut, supaya berhasil pengambilan barang tersebut. Dan Mbah Kromo mewanti-wanti Karim supaya jangan melanggar aturan-aturan yang disampaikan Mbah Kromo tersebut. Salah satunya adalah kalau sudah sukses atau berhasil, itu harus segera dikembalikan kain pocong tersebut ke tempat awalnya. Setelah selesai berbicara,
Karim ini berpamitan kepada Mbah Kromo. Sesampainya di rumah, Karim ini bercerita sama istrinya. Istrinya pun takut. Sebenarnya istrinya ini nggak mau kalau Karim ini berbuat yang tidak-tidak. Akan tetapi bagaimana lagi, karena istrinya Karim ini dan Karim ini semakin banyak hutang di desa tersebut, bahkan di pasar di mana istrinya Karim berbelanja. Singkat cerita, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Karim ini menunggu kabar. Karim pun hampir putus asa karena seperti tidak mungkin orang meninggal di malam Selasa Kliwon itu. Kalaupun ada, Karim belum tentu mendengar atau melihat di mana orang tersebut meninggal. Pada suatu ketika, Karim ini mendengarkan pengumuman kematian, akan tetapi kematian tersebut ada di desa sebelahnya Karim. Karim pun bergegas melihat tanggalan di rumahnya itu, apa benar ini malam Selasa Kliwon? Ternyata benar. Karim pun panas dingin, mengeluarkan keringat panas dingin waktu itu. Satu hari kemudian, Karim ini pada malam harinya, sekitar jam 12 malam, dia berpamitan kepada istrinya kalau dia akan ke makam orang meninggal kemarin itu. Dan sesampainya di makam tersebut, Karim ini tidak langsung masuk ke area makam, dia menunggu di luar pagar. Dia mengamati, ternyata di dalam area makam tersebut itu ada penunggunya. Ada beberapa orang menunggu kuburan tersebut. Karim pun bingung. Karim pun sampai menunggu hampir subuh. Tapi yang menunggu kuburan tersebut tidak beranjak dari situ. Akhirnya Karim pun pulang lagi ke rumahnya. Dan pada malam harinya ini diulangi Karim lagi. Akan tetapi setelah Karim nyampe di situ, kuburan itu ada yang jaga lagi. Dan Karim pun bingung bagaimana caranya ini mengambil. Akhirnya esok harinya Karim ini berpamitan kepada istrinya, dia akan menemui Mbah Kromo lagi. Dan sesampainya di rumahnya Mbah Kromo ini menjelaskan, kamu tidak usah takut. Singkat cerita, sore itu menjelang malam 7 hari, Karim ini bersiap-siap untuk pergi ke kuburan tersebut. Setelah malamnya, sekitar jam 12, Karim ini berangkat dari rumah. Sesampainya di area makam tersebut, Karim ini seperti biasa, dia duduk-duduk dulu di luar pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Ternyata benar kata Mbah Kromo, di area kuburan tersebut ternyata tidak ada yang nunggu. Akhirnya Karim pun lega dan Karim bersiap-siap untuk merapalkan mantra yang dikasih sama Mbah Kromo tersebut. Setelah merapalkan mantra, tiba-tiba Karim ini terduduk. Dan setelah terduduk, dia itu berjalan masuk ke area makam itu dengan merangkak seperti anjing berjalan itu. Sesampainya di kuburan, Karim itu seperti hewan buas. Dia mencakar-cakar gundukan tanah makam tersebut dan sampai kelihatan kain yang sudah agak lusuh akan tetapi masih utuh. Dan Karim pun langsung menggigitnya. Setelah mendapatkan kain tersebut, Karim pun lantas meloncat dari lubang tersebut dan Karim merangkak keluar area pemakaman. Setelah di luar pemakaman, Karim ini langsung berdiri dan bergegas melipat kain yang dibawanya tadi dan dimasukkan ke dalam bajunya. Sesampainya di rumah, dia bilang sama istrinya kalau berhasil mengambil barang tersebut.
pada suatu hari Karim ini kedatangan tamu. Salah satu temannya, sebut saja namanya Hasan. Hasan ini bercerita kepada Karim kalau Hasan ini akhir-akhir ini bisnisnya itu agak sepi, tidak seperti dulu. Bisnis Hasan ini adalah jual beli tanah, dan Karim pun menawarkan diri untuk membantu Hasan, dan Hasan pun tidak mempermasalahkan. Bahkan Hasan senang. Dia menjanjikan Karim kalau dia bisa menjualkan dagangan tanahnya tersebut, dia akan mendapatkan fee yang lebih. Dan benar juga, waktu itu Karim pun bisa menjualkan tanah temannya ini, dan Karim pun mulai stabil ekonominya karena sudah bisa membeli barang-barang yang lumayan mewah seperti mobil. Dan bahkan bulan depan Karim ini berencana membangun rumahnya ini, dan bahkan Karim ini sudah berdikari sendiri, sudah punya modal sendiri. Dan pada malam hari waktu itu nonton TV dan merokok. Waktu itu baru menunjukkan jam 11 malam. Istri dan anaknya ini sudah tertidur, dan Karim waktu itu mendengar suara dari luar, "Balekno, balekno." Karim pun kaget, itu suara siapa itu? Dan Karim teringat, jangan-jangan itu yang punya kain pocong tersebut. Dan Karim pun beranjak dari kursi dan mencoba untuk keluar rumah. Akan tetapi sesampainya di luar rumah, Karim ini tidak menemukan siapa-siapa. Setelah pagi harinya, anak Karim namanya Linda ini, sebagian wajah ini melempuh, gosong. Di waktu mau dibawa ke rumah sakit, Linda ini keburu meninggal. Dan Karim pun marah pada waktu itu dalam hatinya. Mungkin ini gara-gara suara tadi malam. Pasti orang yang meninggal itu menuntut kain pocong yang sudah diambilnya. Dan setelah sebulan kematian Linda ini, ekonomi Karim ini gak semakin redup, malah semakin melonjak pada waktu itu. Malam harinya, sekitar jam 12 malam, Karim ini sudah tidur. Tetapi samar-samar, rumahnya itu seperti ada yang ngetuk. Dan Karim pun bangun, membuka pintu tersebut. Dan Karim terkejut, ternyata di halaman rumahnya Karim itu ada sosok laki-laki tanpa busana dan wajahnya pucat. Dan berkata, "Balekno, balekno." Karim pun semakin marah karena Karim ini tidak mau melepaskan kain pocong itu. Yang sudah bisa membawanya kesuksesan. Dan Karim pun mengancam kepada sosok tersebut kalau kain pocong tersebut akan dibakar. Dan di waktu Karim berkata demikian, lama-lama orang ini samar-samar itu menghilang. Dan Karim berpikir, mungkin dia takut kalau kain pocongnya saya bakar. Dan lantas Karim pun masuk ke dalam rumahnya lagi. Dan Karim pun bergegas untuk tidur di dalam kamar. Akan tetapi baru membaringkan badannya, di luar rumah itu ada suara lagi, "Balekno, balekno." Karim ini semakin emosi dan dia bergegas keluar lagi. Dan dia menantang makhluk tersebut. Dan memaki-maki makhluk tersebut.
Akhirnya Karim masuk ke dalam rumah lagi menuju kamarnya. Karim ini mengambil kain yang dulunya itu diambil dari makam tersebut, dan Karim membawa korek untuk membakar kain tersebut. Akhirnya Karim keluar rumah di halaman rumah tersebut. Karim ini bicara dengan lantangnya. Kalau makhluk atau orang tersebut masih meneror Karim, kain ini benar-benar akan dibakar sama Karim. Ternyata Karim ini menoleh ke belakang, mendongakkan kepalanya ke atas. Ternyata orang tersebut itu berdiri di atas gentengnya Karim dan berkata, "Balik no, balik no." Akhirnya Karim emosi dan kain itu pun dibakar sama Karim. Setelah kainnya terbakar habis, suara itu tidak muncul lagi dalam hatinya Karim. Dia tidak mempunyai kain pocong tersebut tidak masalah karena sekarang dia sudah kaya raya. Akhirnya Karim pun masuk dan tidur. Di pagi harinya Karim ini merasakan panas badannya, merasakan sakit badannya, dan istrinya ini bingung kenapa suaminya yang tadi sore itu sehat-sehat saja. Pada waktu itu, pagi itu, istrinya Karim ini melihat Karim ini badannya sudah melempuh semua. Dan wajahnya ini hampir tidak bisa dikenali karena sudah melempuh dan berwarna hitam. Dan pada akhirnya Karim ini pun meninggal. Setelah meninggalnya Karim, 5 bulan kemudian, istrinya ini hanya hidup dengan anaknya yang masih kecil, namanya Wati, di mana istrinya Karim ini tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Barang-barang rumahnya sudah habis terjual. Tinggal rumah yang ditempati, bahkan itu sudah ditawarkan ke sana kemari. Tapi anehnya tidak ada yang mau membeli. Kalau ada orang yang melihat rumahnya, pasti dia pergi dan tidak ada kabar lagi. Akhirnya istrinya Karim dan Wati ini memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya, istrinya Karim, di mana orang tuanya istrinya Karim ini beda kabupaten sama tempat tinggalnya Karim. Dan sampai sekarang rumahnya Karim ini mangkrak jadi rumah kosong. Cukup sekian dulu cerita singkat dari Langes Dimar. Mudah-mudahan cerita kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.